V-Office memiliki 35 lokasi di gedung pusat bisnis paling bergengsi di 5 kota besar di Indonesia. V-Office memiliki rekor muri sebagai penyedia layanan kantor virtual dengan lokasi terbanyak. V-Office memiliki 20 tahun pengalaman membantu entrepreneur di dunia dan 10 tahun di Indonesia. Dengan bergabung bersama V-Office, kamu memiliki akses ke 70 meeting room di lokasi strategis. V-Office telah melayani lebih dari 50.000 clients dalam mengembangkan bisnisnya. V-Office memiliki dan mengelola lokasinya sendiri. Virtual Office V-Office bisa menghemat hingga 90% biaya operasional. Virtual Office V-Office ini one-stop business solution. Tim kami siap mendukung bisnis Anda. Halo, saya Titi Kamal, Brand Ambassador V-Office. Smarter Business, Better Life. Masih zaman kerja di kantor? Pakai Virtual Office, V-Office bisa kerja di mana aja. Sebagai seorang entrepreneur, banyak hal yang ingin dicapai dalam bisnis Anda. Seperti ingin memiliki lokasi bisnis bergengsi dengan harga murah, hingga bisa fleksibel dalam berbisnis. Menjawab keinginan Anda, V-Office hadir menawarkan layanan kantor bersama agar dapat berbisnis dimanapun dan kapanpun. Anda akan mendapatkan alamat bisnis bergengsi yang dapat digunakan untuk legalitas perusahaan Anda. Lokasi kami yang tersebar secara global memungkinkan Anda untuk mengadakan meeting dan event serta berkolaborasi di lebih dari 45 lokasi di seluruh dunia. V-Office adalah pilihan tepat untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnis Anda. V-Office, Smarter Business, Better Life. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selamat datang dalam event kami Dubai Global Gateway 2.0 Beyond Business Borders Indonesia meets Dubai. Dubai Global Gateway sendiri adalah wadah yang diciptakan oleh V-Office dan Dubai Chamber untuk mendukung pengusaha Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya ke Dubai. Dalam event kita hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang bisnis di Dubai dengan para ahlinya. Selain itu, kita juga akan menyaksikan penandatanganan MOU antara Al Jahran General Trading Dubai UAE dan juga Asosiasi Pengembang Rempah Indonesia.
Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke inti acara, mari kita berkenalan lebih dulu dengan pembicara kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Arif. Bapak Arif merupakan tokoh penting dalam pengembangan bisnis global dengan 2 dekade pengalaman di Dubai dan Timur Tengah dalam perdagangan internasional, investasi, dan juga pengembangan bisnis. Sebagai perwakilan Dubai International Chamber di Indonesia, ia memperkuat hubungan dagang dan investasi Dubai Indonesia. Karirnya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk Senior Advisor Syekh Muhammad bin Faisal Al-Qasimi dan CEO MBF Energy Investment LLC. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Roy N. Monday. Beliau adalah Ketua Afiliat Global Retailers Association dan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Komisi Tetap Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan, dan Perlindungan Konsumen di Kadin. Saat ini Bapak Roy N. Monday memimpin 20 asosiasi retail di Asia Pasifik dengan fokus mendorong inovasi, kolaborasi, dan praktik bisnis berkelanjutan. And last but not least, our last narasumber adalah Mr. Shantam. Mr. Shantam adalah CEO V-Office Dubai. V-Office sendiri adalah penyedia layanan kantor virtual dan solusi bisnis yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, dan juga Dubai. V-Office selalu siap mendukung pengusaha Indonesia untuk memiliki ekosistem bisnis yang lebih efektif dan juga fleksibel. V-Office juga berkomitmen untuk membantu pengusaha Indonesia mengembangkan bisnisnya hingga di skala global. Selanjutnya, mari kita dengarkan opening speech dari Mr. Shantam. Kepada Mr. Shantam, kami persilakan. Selamat pagi. Good morning, everybody. Hi, my name is Sean. I'm the co-founder of V-Office. Today, it is our honor to host this event with the presence of Arif, Chief Representative of Dubai Chambers, Indonesia, and Pak Roy, Chairman of FAPRA. Distinguished guests, Dubai offers world-class business ecosystem and with a very strategic access to the Middle East market, North Africa, and Europe. Being the aviation hub, the financial hub, and Dubai also offers very attractive tax structure. While V-Office having presence in this region and also office in Dubai, we offer a platform to enable entrepreneurs, businesses from Indonesia to enter the Dubai market with ease. So it is a platform that we offer. So we offer an end-to-end solution from market entry, consultation, office facility. You can use our virtual office address in Dubai to set up your company, and our team can apply your trade licenses. And we also assist in bank account opening and also visa application. Without further ado, I would like to invite Pak Arif to continue the presentation about Dubai. Ladies and gentlemen, distinguished guests, yang saya hormati Bapak Roy Nicholas Monday selaku chairman daripada AGRA. AGRA ini adalah affiliate Global Retail Association yang soon will be established di Indonesia ya Pak ya, insya Allah dalam bulan-bulan ini. Yang saya hormati Ibu Nur Aziza selaku chairwoman daripada APREN, Asosiasi Penggemar Rempah Nusantara. Yang saya hormati Bapak Rahman Tamin dari Tahira Group, based in Malaysia, salah satu supporting partner juga untuk acara-acara kita ke depannya. Yang saya hormati perwakilan daripada Al Jahran General Trading dari Dubai, di sebelah kiri saya Bapak Mami Syarif and Bapak Denny Pibrata. Terima kasih banyak atas kehadirannya.
Dan tak lupa yang paling saya hormati dan saya banggakan, penyelenggara, sponsor, serta pendukung utama acara ini, yaitu dari V-Office Internasional Dubai dan juga V-Office Indonesia, Bapak Erwin Surjadi dan Bapak Syantam. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dari Dubai International Chamber Indonesia Office menyelenggarakan acara B2B Business Matching yang menjadi suatu tonggak dukungan terhadap bisnis serta kegiatan SME di Indonesia. Saya akan beralih ke bahasa Inggris karena beberapa dari tamu kita di sini berbahasa asing ya. Jadi saya rasa juga udah common language ya untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Nur Azizah telah hadir di tengah-tengah kita. It is a profound honor to welcome you on Dubai Chamber event at the Dubai Global Gateway, a prestigious platform to connect between the B2B, between the business person and also with the companies. Again, I'd like to give a special and sincere acknowledgement goes to V-Office, our fraud partner of Dubai International Chambers, Indonesia office, and also a key member of the Global Partnership Program. So in Indonesia, we have 4 key members of the Global Partnership Program. V-Office is one of them. And V-Office also is our main sponsor for the event in Indonesia and as well in the other countries. We plan in Indonesia this 2025 around 7 to 9 events together with the V-Office, and it also will be held in the another cities such as Surabaya, Bali, Bandung, Semarang, Yogyakarta, and also we'll be doing also the webinar with the V-Office. We are very grateful with the presence of the V-Office because with their support, with their presence in Indonesia and in Dubai, it has given a lot of opportunity for the Indonesian businessmen especially to spread their wings to do the business abroad. And just for your information, V-Office, they opened their office in UAE in Dubai in the very prestigious location where you can see the Burj Khalifa directly from their window. Yeah, their office, as mentioned by Pak Shan before, offering end-to-end service where they have also office set up, the few office facilities, the meetings and everything and all. Why I feel so lucky because we have a few office in Dubai, because this is one of the Indonesian company that we brought to expand in UAE, and hopefully in this 2025 they will also be expanding to other country under the support of the Dubai International Chambers. Again, I'd like also to appreciate our supporting partner from Malaysia, Tahira Group here, presented by Mr. Rahman Tamim, one of the senior director and the leader in the Tahira Group. And also he's coming with his special staff, Miss Delia. Thank you so much for being here with us. Despite of his very, very busy schedules, moving around the world, around the countries, connecting the people and the business, he's still able to come and be with us right now. The basic background of the Tahira business is in the logistics services. So we're gonna open also a B2B business matching after this. So for all of you who would like to sit down with us from the Dubai Chamber, from the Al Jahran General Trading or a fee office with any question regarding how to do the businesses in Dubai and etc. You can always be with us. You can always give us a question. If it is not enough today, we can also meet in another time to have a special private meeting that we can arrange to support your business.
Pak Roy Nicholas Mande from Agra. Again, thank you so much for being here, Pak, and being one of the panelists today. And for Ibu Nur Aziza, as a chairwoman of the Upbrains, your participation today, we really appreciate. It signifies the rich cultural and economic of the Indonesian country, especially we are very, very famous with the spices and everything. This is the reason why we are under the Netherlands for more than 300 years. Yeah, so I think this is a very great honor to have you here, Bu. I really appreciate. Thank you so much. And today is a very good news because they will be signing an MOU. They will be signing MOU with the Al Jahran General Trading from Dubai, and I hope it's not only a MOU, but also it will be the next step, a significant milestone to start the business and support the SME or UMKM in Indonesia, especially because majority the business is under the SME or the UMKM. So we are here from the Dubai Chamber to support, to give end-to-end service, and to let you know we are a non-profit organization. Yeah, I will explain a little bit about that in the very short period. We'll have something to discuss about this as well. Yeah. To all our distinguished guests and attendees, I again strongly encourage you to take full advantage of the today event with the B2B meeting. You can also always contact the View Office team. Thank you so much for being here. This is the chief of the Emirates NBD from UAE. Ya, Bapak Bambang. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah kami. During the B2B meeting, what we wanted to offer is for the audience here, for the business people to get engaged with the Al Jahran General Trading since they are here right now, and also to connect with the fee office if you have any query about how to do the business in Dubai, how to set up the business, and etc. Because the fee office has a very extensive experience, a very well coverage, not only in UAE but across 33 offices of the Dubai International Chamber. Each offices we have in the world covering another 2 or 3 countries. So you can imagine that we are actually covering more than 70 to 80 countries in almost all the continents. Yeah. Again, for those who interested to join the B2B meeting, please feel free to approach our colleagues at the fee office. And this event is dedicated for you. It's specialized to support the Indonesian business to go global. At Dubai International Chamber, our commitment is to remain steadfast in the facilitating and accelerating businesses. Maybe you can show right now, Pak, they're doing business in Dubai, this side. As you can see, we have a global connectivity with the FDI inflow in 2023. Under us is 10.7 billion US dollars. And with the 0% on salary income, dividends, and the capital gains, it is really attracting the business people, where almost 80% of the big businesses in the world are now available in Dubai. So you just have to mention which company from A to Z, which size of the company. Most of them are available in Dubai. Next one. This is the advantage with the logistic, especially. We have Rahman here, the expert of the logistic, that Dubai is very famous as a logistic hub, where we have the 270 plus destination with Emirates and Fly Dubai. Everybody is fully aware about what Emirates doing right now, what are the coverage and everything and all. And with 215 plus flights per day and 150 plus DP World Global Port. So DP World right now, they are operating the 150 plus, and they have also a very strong presence in the Indonesia right now, and they have support for the SME and end-to-end services for the business. So again, I want everyone in Indonesia, the business people, the company, to really maximize and utilize, yeah, the presence of the Dubai Chamber of Indonesian office for your businesses. Next slide.
This is the one that Dubai in 2023, the number one global rank in the Greenfield FDI project attraction in 2023. And the numbers are there. And I think if I talk about Dubai, it will never stop in 1 or 2 hours. There are so many stories to be told about Dubai, especially with the supporting in the businesses and etc. Next one. This is very important to know that in Dubai we have only 9% corporate tax. It happened when our company revenue or income exceeding 102,000 USD. Yeah, when the income is exceeding 102,000 USD, and we are we need to pay for the 9% corporate tax, 0% tax on income and the capital gain, including the salary. So I used to live in Dubai for 18 years. I used to enjoy and never get cut of my salary. Yeah, I don't have any this kind of things and everything. So when I go back to Indonesia for the last 2 years, and I have to be Indonesian. Yeah. And also the 5% import duties. Yeah, we have very good news. We have a comprehensive economic partnership agreement between Indonesia and UAE, where most of the item that we can export to UAE, we have zero taxes. Yeah, so and before our buyer will have to pay 5% taxes, flat 5% taxes for most of the item. Now it's becoming a zero taxes. So it's a very good and a benefit for them, and it's a very competitive for the business. Vice versa in Indonesia, they don't want to give a zero, but they give gradually. As an example, if their taxes now 40%, it will gradually go down to zero in another 5 to 6 years. As an example, right now we have one of the representative of the MTELE. MTELE is, please pass stand up. Bapak Hafiz, Bapak Abdul Hafiz is from the Dubai-based company, specialized in the IT, specialized in the communication, fiber optic, ya Pak ya, and specialized also in the business solution related to that services. So if anyone needed to build something, the data center or something like that, can always be communicated with us. We will guide you with the right company, with the right person. And exempted from the corporate tax, there is in the free zone with a certain condition. And the number 5 in tax policies, IMD World Competitiveness Ranking in 2024. Next one. This is the difference. If you are opening a company in Dubai, it's not treated as a foreign company. You will be treated as a UAE company, as a Dubai company, and you can open company with 100% ownership, with 100% foreign ownership in most sectors. Only are sectors that are prohibited, but you can still be the majority of the ownership. Such of the normal sectors in the trading company, normal businesses, restaurants, and etc. A lot of numbers are you can own it 100%. And it will be, again, I mentioned, it will be treated as a UAE, or if you open in Dubai, it will be a Dubai-based company. So you are under the flagship of the government of UAE. So it's not treated like in our country, if you open a company that is mentioned you're as a foreign company. No, because most of the business happening there is a foreign businesses, and you will be treated as the country company, so you belong to the UAE. So you got the same support like what the local person open and doing the business in the UAE. And we have 30 plus prisons only in Dubai, and we have also in another city. And number 1 in ease of the doing businesses based on the World Bank. Number 3 on the trade, and very good ranking in doing business report in 2019. And now we are going up with all of those good numbers. Next one. This is the advantage of investing in Dubai, that you can enjoy with the fixed exchange rate. So the dollar is not like us. Yeah, when we have today 16,000, yeah, and becoming now 15,000, 17,000, and etc.
we have good news actually last week by Google. They prank us with 8,000. We are so happy. So happy for the Indonesian, but for the export they won't be happy because only 8,000. Yeah, for the import actually it's very good. So we have a 45 commercial bank, half of them are international bank, and we also here have Mr. Bambang Udaya here as a chief representative of Emirates NBD. So this is our lucky things that the bank are internationally available. Yeah, so if we have a dealing with a Dubai-based company, we need to know about something about the finance, banking, and everything. You can always approach us as a Dubai Chambers. You can see the DIFC, International Recognized Financial Prison. We have also the presence of the Bank Syariah Indonesia in the DIFC. Yeah, in 2023 they got a full grade 2, so they can operated in the UAE and the Middle East. Now I think they are expanding to Saudi Arabia very soon. Next, Pak. This is the rest, the things that I have explained previously. We have a Jebel Ali port connected to 140 ports globally and managed by the DP World. Next, Pak. Yeah, this is the major event organized by Dubai Chamber. What we do here in Indonesia, just a part of this event that we do the B2B. Next, Pak. Right now, as you can see, we have 35 offices. 33 is in progress. 33 is in operational, and the 2 offices will be open anytime soon. And it is in Southeast Asian country as well. And our plan is to have 50 international offices in 2030. As you can see in the Asia and Australasia, we have in Bangladesh, Beijing, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen. So it's very unique. If you open a company in Dubai and you are doing the business by the support of the Dubai Chambers, meaning that you are doing the business with the whole world. Yeah, for example, just give you a small example. You have a product of mineral water, for example. You can open a company in Dubai. After that, you can connect with all our offices in the world, to promote your product. And we are zero charges. We are a non-profit because we are a government. We are not like in the other country, as mentioned, like a chamber in another country. We are 100% fully owned by the government. We are under the government of Dubai, which is under the government of UAE. Next, Pak. This is the one. You will have the specialized service from our side with like dedicated account manager, the market research. You get the follow-up to connect, set up meeting, support, and the ongoing assistance from our side. Next, Pak. Yeah. Give you one example. Few office they open in Dubai. Now they're going to open, for example, in another country, in Europe or in Southeast Asia. We're going to support few office the same like we are doing that they're opening in Dubai. So these are the things. For example, you have a company open in Dubai, you want to open again in another country. We are the one who will be supporting you to connect with the regulatory in that country, to get the market research, to get the details. And just in the morning, I spoke to Pak Shan. Yeah, Pak Shan is the one that's handling most of the time of the few office Dubai. Talking about the expanding in another country, I told him that yes, we're gonna provide the service, we're gonna give the assistance to open in another country. Yeah. The last, as I promised, I just want to tell you about the Dubai Chambers of Commerce of Industry was built in 1965. So before the unification of the UAE in 1971, we do have already the Dubai Chamber of Commerce and Industry. And in 2021, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the ruler of Dubai and the vice president of the UAE, he decided to expand into the 3 categories. The first one is Dubai Chamber of Commerce of Industry. Right now, we are approximately having 400,000 members below that.
as a regulatory, as a advocacy, and also as a issuing agencies, and everything is under the Dubai government. We have also a Dubai Digital Economy, which is covering all the digital businesses related to the fintechs, related to the finance and everything, to the digital business, related to the other stuff such as Bitcoin and everything, all legalized and all covered under the Dubai Digital Economy. Maybe Dubai one of the country that acknowledging your own words of the digital asset. Yeah, you have the licensing, you have everything for your asset. So your asset is safe and secure. For example, you have a Bitcoin and everything and all. If something happen on you, that Dubai has the rules of this for this one. I think one of the country in the world. Yeah, it's not many country happening like this. And the last one is Dubai International Chamber Global Market, which is where we stand right now. We have in operational is 33 countries around the world, and soon will be 50 countries in the 2030. Again, distinguished guests, ladies and gentlemen, I really thank you for being here today, and please enjoy the event, and don't forget to utilize the B2B business event after this, where you can connect with us, and feel free to reach us. I'm here. We are in Jakarta. We are covering also Philippines. We have also in Singapore and Malaysia. So any question, any queries and everything, feel free to reach us. Thank you so much. Thank you so much again one more time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif atas insight-nya yang sangat berguna untuk kita semua. Kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, mohon disimpan lebih dulu sampai kita masuk ke sesi Q&A nanti. Selanjutnya, mari kita dengarkan satu lagi insight dari Bapak Roy Mande. Kami persilahkan. Selamat siang. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for giving us the opportunity to presentate about the Indonesian economic, mungkin beberapa halaman, 1-2 halaman, dan juga bagaimana kaitan dengan hubungan Indonesia-Dubai dan Dubai-Indonesia. Allow me to speak in Indonesia, and sometimes mungkin akan mix. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya yang saya banggakan Bapak tes. Mic-nya lebih semangat ini. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Arif Firdaus sebagai Dubai Chambers yang menjadi fokus kita di acara pagi hari ini, untuk kita bisa berkolaborasi, bersinergi, dan juga berkomunikasi dengan Pak Arif. Terima kasih Pak, kesempatan yang boleh diberikan. It's very great honor to attend in this event. Selamat pagi. Kemudian yang saya hormati Ibu Aziza Ma'ruf, Ketua Umum atau Chairman daripada Asosiasi Penggemar Rempah Nusantara. Saya pikir kita semua pasti pagi-pagi tadi makan rempah juga ya. Minimal kalau nasi goreng yang kita makan ada rempahnya, ada cabenya ya, ada mericanya ya. Nah, jadi Ketua Asosiasi Penggemar Rempah ya. Penggemar ini komunitas juga sebenarnya yang hadir pada hari ini. Ibu Aziza, terima kasih kehadirannya di sela-sela kesibukan Ibu. Kemudian tentunya pengurus daripada APRIN, terima kasih sudah hadir. Ini cukup lengkap nih Pak Arif, jadi semangat nih. Asosiasi Penggemar Rempah ini semangat untuk berkolaborasi dengan Pak Arif. Kemudian yang saya hormati, ini tuan rumah yang punya, kita ada di tempat ini karena ada tuan rumahnya kan, Mr. Shen, nice to meet you, and it's very glad, honor to meet you. And Pak Erwin lagi keluar tadi saya lihat sedikit ya. Pak Erwin untuk di Indonesia. Kemudian yang mungkin saya nggak sebutkan lagi satu persatu, tadi saya lihat ada Tahira Group dari Malaysia. Welcome to Jakarta. Sama macetnya Pak dengan Malaysia? Sama ya. Nggak jauh beda ya. Asian country semuanya sama lah. Kita kemana aja Asian country macetnya sama ya.
Thailand apalagi. Ya, Filipina, same lah. Jadi minimal ada kesamaan di macet ya Pak. Kemudian dari Aljaran, ya is a corporate from the Dubai, was pointed by the and arranged by the Dubai Chambers. Welcome to Jakarta, Pak Haksim. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, banggakan, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Oke, mungkin mempercepat waktu. Izin Pak Arief ya. Jadi topik saya berdiri di mana supaya saya, nah begini ya. Ini saya membagikan secara cepat saja. Nanti kalau ada yang mau ambil bahannya bisa copy dari panitia. Ini maju mana? Ya, saya perkenalan diri, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah disayang mudah-mudahan berlanjut terus. Berkomunikasi dan berkoordinasi. Ya, saya memimpin Federation Asia Pacific Retail Association atau FAPRA. Ada 20 negara yang saya pimpin. Dari wilayah yang paling timur itu Fiji. Ada yang pernah ke Fiji? Melanesia. Jadi Fiji itu lebih dekat ke Hawaii daripada ke Indonesia. Jadi Fiji itu batas daripada Pasifik. Kemudian ada ya tentunya New Zealand, Australia, Asia, ya Jepang, kemudian South Korea, ya sampai ke atas ya India, naik lagi ke atas Uzbekistan, Rusia, sampai Turki. Jadi kita ada memimpin satu asosiasi retail seluruh Asia Pasifik. Dan ini tentu sangat bergembira ketika kami boleh berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, ini bekerja samanya yang penting. Komunikasi dan koordinasi sudah biasa, tapi kerjasamanya dengan Dubai Chambers. Karena era sekarang ini ada satu kata yang selalu masuk di telinga kita. Pagi-pagi kita baca berita, kita lihat YouTube, lihat TV. Ya, era sinergi dan kolaborasi. Nggak ada lagi sekarang yang bisa bilang bahwa saya bisa jalan sendiri tanpa siapa-siapa. Tapi justru sekarang eranya setiap hari kalau bisa ada sinergi, ada kolaborasi. Karena memang eranya seperti itu. Kalau dulu EGP ya, emang gue pikirin, saya sudah comfort, my business is okay, is going on. Ya, my mineral business is okay, my energy business is okay. Tapi sekarang nggak bisa. Semuanya harus sinergi kolaborasi karena sudah banyak tantangan dan tantangannya juga terus bertambah. Nah ini sedikit Agra, saya juga memimpin Affiliation Global Retail Association. Tadi sudah disebutkan Pak Arief, Agra, Affiliation Global Retail Association, saya memperbaiki tadi ada sebutan MC, Ketua Umum Aprindo, saya sudah lewat Ketua Aprindo. Jadi saya 10 tahun 2 periode memimpin Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, ada 50.000 toko di seluruh wilayah Indonesia, minimarket, supermarket, mungkin tadi pagi juga ada Indomaret atau Alfamart, itu dulu anggota saya. Sudah selesai November, kemudian saya hijrah ke Affiliation Global Retail Association. Anggotanya kalau Aprindo, anggotanya Alfamart, Indomart, Matahari, Superindo, anggotanya korporasi retail di seluruh Indonesia. Kalau Agra, anggotanya adalah Aprindo. Nah, jadi sedikit naik kelas. Ya. Nggak hanya UMKM aja Pak yang mau naik kelas, kita juga harus naik kelas. Jadi kita Agra seperti FIFA. FIFA ada PSSI Indonesia, tapi PSSI ada Persija, ada Persipura, ya, ada Persib. Siapa yang penggemar Persib di sini? Jadi Agra anggotanya asosiasi-asosiasi. Ya. Kemudian juga affiliation global, karena affiliation kami juga kerjasama ya pasti hari ini dengan Dubai Chambers, Rusindo itu dengan Rusia, Federation Rusia dan Indonesia. Kemarin kita baru mau MOU dan kita sudah rancangkan tanggalnya dengan Aspina, Asosiasi Pengusaha Indonesia Belanda. Jadi di Belanda itu menarik, 18 juta penduduk, 1,8 juta atau 10% orang Indonesia. Saya ke Belanda tahun lalu, 10 orang yang di kereta, 1 orang pasti orang Indonesia. Jadi luar biasa tuh Belanda, jadi opportunity-nya juga gede tuh untuk Dubai Belanda. Kemudian HKTDC, Hong Kong, ya Taitra, Taiwan, ya Busan. Nah kita juga sudah ada partner di Korea Selatan di Busan, Indonesia Center untuk kita lakukan ekspor dan import resiprokal. Tidak hanya melulu dari Korea ke Indonesia, karena masakan Korea makin banyak di Indonesia, restoran Korea makin ada di mana-mana. Tapi bagaimana how to win our product to Korea? Ya, that's the main issue.
Oke, nah ini government relation, setiap kita pasti ada hubungan dengan government relation yang tentunya dalam hal ini kami meneruskan apa yang sudah kami bangun dengan hubungan dengan kementerian dan lembaga. Oke, ini sumber kita, sumber masalah kita. Ya, adanya consumer product companies, kita semua ada consumer product companies, di setiap negara punya consumer product companies, tapi terkena dampak. Ya, jadi kalau kita lihat, terkena dampak, ini lasernya bisa, nggak bisa. Terkena dampak, jadi yang makro trends itu kita udah tahu climate change, ya makanya tiba-tiba, mohon maaf, sempat ada banjir ya tahun lalu. UE sempat, kemudian apalagi Indonesia, Jakarta, nggak usah tahun lalu, kemarin aja banjir. Kemudian itu semua karena climate change ya. Ya, naiknya suhu di dunia, kemudian record inflation, semuanya juga tahu. Sekarang inflation lagi gila-gilaan ya, masih ada yang 110% inflationnya. Ya. Kemudian economic slowdown, semuanya juga tahu. Negara-negara yang maju sekarang sudah bagus kalau bertumbuhnya 1% atau 2%. Bahkan negara raksasa yang memang luasannya paling besar, ya hampir sekitar 1,8 miliar penduduknya, ekonominya juga yang dari 7 sampai 8% turun jadi 4%. China, ya. Kemudian geopolitikal, ini nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan nggak nambah. Mudah-mudahan tahun ini kita doakan dan harapkan nggak nambah, ya, geopolitical instability-nya. Ya, Ukraina, Rusia belum selesai dan seterusnya. Kemudian labor shortages, banyak PHK, mid level turun. Saya banyak statement di televisi mengenai mid level turun ini harus didukung oleh pemerintah. Kalau mid level turun lalu siapa lagi yang konsum? Ya, mid level kita itu menempati porsi hampir sekitar 55% dari penduduk Indonesia. 210 juta. Penduduk kita 278 juta, 280 bahkan tahun ini. Kemudian supply chain issue, ya, kadang-kala beras naik, beras turun, kayak ayunan. Ya. Komoditi itu sekarang udah kayak ayunan, gula naik, cabai naik tiba-tiba 120.000, sekarang udah turun kali Bu ya, sudah 60 ya, 60-70 ya. Karena apa? Karena fluktuasi, supply chain deficit. Kenapa? Ya karena climate change. Cabai itu nggak boleh hujan, nggak boleh keseringan hujan, mate, nggak ada panen. Kemudian private label competition, ya ini banyak terjadi dan changing consumer behavior. Itu yang kita hadapi sekarang, apapun bisnisnya, apapun sektornya. Ya. Nah ini sedikit potret. GDP dari berbagai negara ini disusun berdasarkan abjad ya. Tahun 2022, 2023, 2025 ini diambil dari Allianz Research. Ya, saya nggak perbanyak di sini karena ini angka fakta saja. Ya, kemudian nah ini diurut kalau yang tadi abjad sekarang ini diurut. India memang jadi nomor 1. Siapapun yang bisa berbicara mengenai ekonomi nggak akan pungkiri bahwa India menjadi nomor 1 saat ini. China turun. China di bawah kita 4,8-4,9% pertumbuhannya dan seterusnya. Nah kemudian ini cukup menarik. Apa saja bisnis atau sektor build up sebelah kanan atas. Jadi usahanya juga semakin berkembang, semakin bertambah, semakin maju. Tidak hanya bicara di Indonesia, ini diambil dari Global Economic Forum, Outlook Economic secara. Ini yang inventory build up ya. Kemudian ada beberapa produk ya. Kemudian yang destocking, destocking ini sudah mulai pengurangan stoknya karena memang manufakturnya juga di sebelah kiri ya. Kemudian di bawahnya inventory rationalization. Karena terlalu naik turun, sehingga kadang-kala ada stok, kadang-kala nggak ada, kadang-kala supply naik, kadang-kala supply turun, demand naik, demand turun. Itu yang membuat harga kita naik turun. Kemudian restocking. Nah restocking ini ada yang sudah mulai juga menambah stoknya. Jadi ada beberapa sektor atau industri. Nah kemudian sebelah kanan dilihat mining masih memang di depan industri. Ya. Kemudian ada beberapa chemicals, ya. Kemudian retail juga ada di sini. Ya. Retail di mana gerangan? Itu dia. Retail non food, ya. Apparel, footwear, kemudian seterusnya. Jadi ini lebih kurang gambaran saja kepada kita kemana kira-kira sektor dan industri kita.
Tetapi ya kita tahu bahwa consumer market cap dari masing-masing negara masih bagus. Ya, potensi ya consumer market, China masih punya 1.1 billion, India walaupun pertumbuhan ekonominya di atas tapi market cap-nya sedikit di bawah China. Dan seterusnya, ini angka-angka fakta saja, hanya sharing saja. Data-data ini untuk Dubai direpresentasi dengan UAE atau Saudi Arabia. Dijadikan satu karena dalam satu kesatuan Middle East. Nah, ini gambaran kira-kira di mana yang akan jadi hub. Ya, positioning dari berbagai negara, kemudian akan menjadi hub, dan dari hub ini akan terjadilah peningkatan perdagangan, akan terjadilah peningkatan industri. Ya, jadi ini menurut survei yang akan berkembang yang menjadi hub itu Indonesia sebelah kanan saya, kemudian sebelah kiri North America, dan tentunya di tengah Saudi, ya Emirates, ya UAE. Jadi ini post border untuk perkembangan ke depan dari tahun-tahun yang kita akan jalani. Nah, ini menarik ya, tahun baru keluar ini The Economist, The World Ahead 2025. Jadi ini saya selalu ikuti majalah ini. Jadi setiap tahun mereka akan keluarkan, dan biasanya apa yang digambar muka itu menjadi pemberitaan yang terus-menerus sepanjang tahun. Nah, itu di tengah itu Trump dan seterusnya. Nah, ini semuanya bisa diartikan kalau Bapak Ibu beli majalahnya. Jadi nanti beli majalahnya supaya tahu. Oke, nah ini saya mau bicara ini. Bagaimana Indonesia dan UAE, ya. Indonesia saat ini berada di crossroads menurut mereka, ya. Dan UAE berada dalam posisi pick a camel. Apa artinya? Crossroads artinya kita banyak persimpangan, banyak program, banyak situasi dan kondisi yang kita sekarang sedang dan akan jalani. Ya, karena apa? Karena pemerintah kita baru. Kita bisa terus, kita bisa belok kiri, kita bisa belok kanan, bahkan kita bisa mundur. Nah, dari mana kita tahu kita mundur, dari mana kita tahu kita maju, belok kiri, belok kanan? Waktu yang menentukan. Artinya apa? Dengan situasi crossroads, pasti ada peluang-peluang buat negara kita. Apakah itu ekspor, apakah itu import, dan seterusnya. Pada hari pertama Pak Menteri Perdagangan setelah dipelonco di Magelang, saya diundang dan hadir, kita bicara. Beliau menyatakan bahwa untuk perdagangan, karena saya banyak bicara perdagangan, karena retail perdagangan Pak. Ada 3 fokus yang akan dilakukan sesuai dengan arahan. Yang pertama adalah perdagangan yang akan diarahkan, 1, penguatan pasar dalam negeri. Jadi yang kurang-kurang stok, supply yang kurang, bagaimana meningkatkan productivity dari bahan pokok, itu yang sekarang lagi fokus. Pengamanan pasar dalam negeri. Kemudian yang menariknya 2 hal yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama adalah peningkatan ekspor. Indonesia ingin meningkatkan ekspor. Dan yang ketiga adalah bagaimana UMKM from local to global. Go export. Nah, jadi ini kaitan juga bagus juga nih pick a camel nih. Pick a camel artinya ambil opportunity. Camel kan apa Pak artinya Pak? Onta ya. Itu onta itu sesuatu yang ini gambaran kan, kiasan, bukannya ambil onta, bukannya kita import onta, enggak juga. Tapi kalau baca nanti di majalah itu, pick a camel maksudnya apa? Ada opportunity besar. Ya, sesuatu yang nggak biasa. Ya, camel kan nggak sesuatu yang biasa. Siapa yang bisa lihat camel di jalan-jalan? Tapi kalau di Dubai biasa Pak. Ya, di UAE biasa. Pick a camel. Ada something yang bisa besar yang kita bisa ambil peluang dari Dubai. Nah, ini keberadaan Pak Arief adalah mengkonkretkan apa yang kita bisa lakukan bersama. Yang hari ini akan ada konkretnya Ibu. Ada MOU ya. Jadi kita nggak omon-omon nih.
Tapi langsung ada MOU, karena nanti kita akan bicara sudah langsung ke price, langsung bicara ke jenis barangnya, barang apa? Barang rempah-rempah, karena Ibu Azizah Ma'ruf adalah Ketua Umum Asosiasi Komunitas Rempah. Kita lagi banyak bicara untuk bagaimana juga membawa lada, bagaimana membawa jahe, vanili, macam-macam. Ya. Indonesia itu kaya rempah sebenarnya. Belanda itu tadinya cuma mau jalan-jalan ke Batavia, tapi karena rempahnya gemar rimpah, akhirnya jajah aja sekalian tuh Indonesia. Jadi provinsi ke-29 kalau nggak salah. Karena apa? Karena rempah. Jadi kita mau coba bicara rempah. Jadi ini luar biasa. Hari ini pertemuannya nggak hanya omong-omong, tapi ada konkret, bahkan berikutnya kita sudah mau bicara gimana kirim dan seterusnya. Dan juga sebaliknya Pak, ya izin, sebaliknya. Nah ini Dirjen Pen, baru selesai. Karena diganti pemerintahan, menterinya baru, ini Dirjen Pen, Pak Didi Sumedi, sahabat kami. Perdagangan dari Dubai bisa tembus 10 miliar US dollar. Jadi PDB di Dubai itu, ya teman-teman bisa lihat di Google, hampir 114 billion US dollar. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,8 sampai 4,2%. Indonesia mau masuk ke sini. Ya, jadi kita juga harus tahu nih Indonesia mau apa nih dengan Dubai. Berarti peluangnya sangat besar. Pick a camel. Ya. Nah ini, produk dan jasa unggulan apa aja? Ini contoh, ya contoh. Dubai itu Indonesia, makanan dan minuman. Ya. Kemudian perawatan kesehatan dan kosmetik, ya. Itu produk. Kemudian parfum. Nah, siapa yang sudah pernah pakai parfum Dubai? Siapa yang pernah? Nggak apa-apa, sama saya juga belum pernah. Saya lagi pesen. Don't worry. Tapi di dalam pembicaraan, ya dalam diskusi, bahkan yang akan sedang kita lakukan, rupanya parfum di sana, nanti Pak Arif yang cerita lah, jangan saya. Pak Arif 18 tahun di Dubai. Itu harganya sudah lebih terjangkau, tapi kualitasnya lebih spesial. Ya, jadi ada kelas-kelas yang, ya kita nggak sebut brand lah. Kelas-kelas yang minyak wangi di Perancis, saya bulan April tahun lalu ke Perancis, itu memang mahal-mahal. Ya. Tapi justru kelasnya sama, bukan rasa ya, baunya sama, harumnya sama, tapi lebih terjangkau. Ya. Solusi lingkungan, manajemen sumber daya manusia, konstruksi dan infrastruktur. Kita rutin, Kementerian Perdagangan, karena kami juga rutin hadir di Trade Expo Indonesia, selalu setiap tahun di bulan Oktober ada Trade Expo Indonesia dan pasti ada kunjungan bilateral Kemendak ke Dubai Chambers. Nah kemudian apa yang dari Indonesia ke Dubai? Ya dong? Ya kan mau resiprokal kita kan, mau pick a camel nih sekarang kita. Rempah-rempah, spices, kopi, kakao, teh, fast moving, makanan dan minuman halal, logistik. Apalagi ada yang lain? Pasti ada. Tapi jangan saya yang jabarkan, karena saya tidak seperti Pak Arif 18 tahun. Saya ke Dubai selalu hanya transit. Dari Eropa saya transit di Dubai, ya, hanya sehari. Nggak pernah lebih daripada bertahun-tahun di sana. Temuilah Pak Arif. Momentum ini sangat baik sekali. Ada business matching, tadi disebut ya. Ada business matching, cari Pak Arif. Ketemu dengan Pak Arif, Bapak Ibu. Untuk tahu kira-kira sektor Ibu masuk nggak, sektor Bapak masuk nggak, industri Bapak masuk nggak, dan seterusnya. Untuk Indonesia ke Dubai. Kembali lagi, pick a camel. Oke, saya tutup ini. Dari Goldman Sachs, itu mengatakan bahwa tahun 2025 is a momentum for building momentum on a global stage. Ini bukan saya yang katakan. Jadi tahun 2025 adalah momentum untuk global stage. Jangan lokal-lokal aja. We have to go to the blue ocean. Nah, siapa yang pernah baca buku Blue Ocean?
not only staying and comfort at the red ocean. Berdarah-darah tuh red ocean. Maksudnya ketemunya persaingannya udah sangat tinggi. Tapi we have to go more forward, going to the blue ocean. Ini Goldman Sachs yang katakan. Nah kemudian ini ada juga pendapat dari dari Korean ya, investigatornya. Glass still half full. Glass itu maksudnya peluang, opportunity dan lain sebagainya belum diberdayakan maksimal. Half full, setengah penuh. Ya, kalau gelas itu ada setengah penuh, setengah kosong kan. Nah kita bacanya setengah penuh atau setengah kosong? Setengah penuh. Kalau orang optimis harus bicaranya setengah penuh. Kalau lihat gelas ini, ya ini karena full semua ya. Cara berpikir kita, kalau ini sudah diminum, setengah habis, ya karena saya perlu minum juga ya. Jadi kalau gelas half full tuh setengahnya penuh, setengahnya kosong. Nah, kalau ini kita sebut gelasnya, kalau ini gelas, persepsi yang kita perlu bangun adalah setengah full, jangan setengah kosong. Karena kalau setengah kosong berarti we are going to surrender with any challenges. Tahun 2025 nggak akan lebih baik. Siapapun akan mengatakan demikian. Tapi sejauh mana kita kolaborasi dan sinergi, sejauh mana kita bisa berselancar. Ya, kalau lihat orang berselancar, saya ke Canggu di Bali, lihat orang-orang Rusia itu berselancar. Justru dia harus hadapi ombak, dia nyamperin ombak. Kalau enggak, dia nggak berselancar. Dia cuma di atas papan itu aja, tidur-tiduran. Tapi kalau dia mau berselancar, dia harus datangin ke ombak supaya bisa berselancar. That's the reality. Harus kita bisa selesai. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan. Kira-kira kalau ada Q&A nanti kita bisa lanjutkan. Dan terima kasih buat kalian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semangat. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, mohon untuk ditahan terlebih dahulu sampai sesi Q&A kami buka. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mari kita saksikan terlebih dahulu proses penandatanganan MOU antara Al Jahran General Trading Dubai UAE dan Asosiasi Penggemar Rempah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kita sampai kepada acara yang sangat penting pada hari ini, yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding antara Al Jahran General Trading Dubai UAE dengan Asosiasi Penggemar Rempah Nusantara APREN. Dari Al Jahran akan diwakilkan oleh Bapak Roy selaku ambasadornya. Saya minta juga dari Al Jahran untuk menemani ke atas panggung nanti Bapak Syarif dan Bapak Denny. Tapi sebelum itu saya dengan segala hormat meminta kepada Ibu Nur Azizah untuk memberikan sedikit sambutan mengenai APREN, memberikan dorongan serta semangat bagi kami semua yang ada di sini nih untuk supaya yang punya Spices Indonesia, yang jualan pun Indonesia, jangan orang lain. Ya, itu dia. Kalau saya berharap seperti itu, Bu. Yang punya spicesnya orang Indonesia, yang jualan orang Indonesia. Sama seperti bangsa yang sangat saya kagumi saat ini dari Cina, yang punya barang mereka, yang jualan mereka. Bahkan yang kerja mereka, yang bangun mereka, yang digaji mereka juga. Saya maunya ke depannya Indonesia bisa seperti itu, dan kami dari Dubai Chamber siap untuk mendorong Indonesia untuk go global dan menjadi penguasa, setidaknya mempunyai peranan yang sangat penting di dunia perdagangan. Silakan Ibu Nur Azizah, waktu dan tempat saya persilakan. Sehabis ini kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan MOU antara APREN dan Al Jahran. Ibu, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Yang tentu kami hormati dan juga kami banggakan Bapak Arif selaku CEO Dubai Chambers, dan juga yang kami hormati dari V-Office, Bapak Erwin Suryadi dan Bapak Sintam beserta staf yang luar biasa sehingga kami bisa ikut bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian di forum yang sangat strategis ini. Dan juga yang kami hormati The Honorable Al-Jahran General Trading, Bapak Syarif dan Bapak Denny Vibrata. Salam kenal Bapak dengan APREN, Asosiasi Penggemar Rempah Nusantara, dan juga dari Tahira Group Bapak Rahman Tamin, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tentu punya peran yang sangat penting di dalam forum ini. Dan juga yang kami hormati Pak Roy Mande, beliau ini jabatannya banyak sekali. sampai bingung harus menyebutnya ya Agra ya, dan Fapra dan lain-lain ya. Dan juga beliau ini termasuk juga di Asosiasi Penggemar Rempah Nusantara juga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah saya bersyukur sekali di kesempatan ini bisa bersama-sama menjadi bagian penting dari circle ini, circle kolaborasi dan sinergi yang tadi disampaikan oleh Pak Roy Mande. Dan kami tentu dari Asosiasi Penggemar Rempah Nusantara merasa sangat beruntung sekali bisa bersama-sama melaksanakan ya tentu upaya-upaya untuk meningkatkan produk-produk Indonesia ya, khususnya rempah-rempah yang Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini sebetulnya penghasil rempah yang sangat dikenal di dunia. Jadi APREN ini sebetulnya adalah asosiasi yang berangkat dari gerakan masyarakat cinta rempah Nusantara. Dan kita tahu bahwa rempah Indonesia itu adalah komoditi unggulan yang tentu sangat spesial ya. Kalau tidak mungkin ya VOC datang ke Indonesia untuk, walaupun kita tahu di India ada rempah ya, di Pakistan katanya juga menjual rempah, tapi saya meyakini bahwa rempah Indonesia punya cita rasa yang sangat kuat dan sangat spesial. Jadi kami yakin sekali APREN di kesempatan ini dengan adanya MOU ini, berharap sekali komoditi rempah Indonesia ini bisa punya akses pasar yang lebih luas lagi. Jadi selama ini kita rempah-rempahnya dari petani yang beli India, Pakistan, ya, yang jualan India Pakistan, pada rempah-rempahnya adalah milik Indonesia. Jadi kami sangat bersyukur sekali dengan adanya Dubai Chamber, ya, mudah-mudahan, dan juga adanya Al-Jahran General Trading, ya, kami bisa membawa rempah Indonesia, ya, tentu menguasai pasar dunia. Kami menyebutnya dengan rempah Indonesia membumbui dunia. Jadi di kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada V-Office, Al-Jahran General Trading, dan juga Tahira Group. Mudah-mudahan MOU ini bisa tidak hanya sekedar tadi berkomunikasi, ya, selama ini kami terus berkomunikasi dengan Dubai Chamber, tapi juga tentu betul-betul terrealisasi secara konkret, ya, tidak hanya dengan melalui MOU tapi nanti dengan trading ya, atau komoditi ekspor Indonesia ke seluruh dunia ini semakin meningkat. Jadi kami jangan sampai hanya jual bahannya saja, tapi juga kami berharap nanti sampai pada hilirisasi produk rempah. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semangatnya kami APREN ingin mengangkat produk rempah Nusantara ke kancah internasional, ya, dan juga bagaimana mendorong ekosistem rempah ini dari hulu ke hilir, ya, ini bisa menghasilkan produk-produk
yang tidak hanya rempah saja tapi juga pada produk ekonomi kreatif berbasis rempah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Nur Aziza. Sekarang saya akan mengundang Ibu Nur Aziza selaku perwakilan dari APREN, Chairwoman of APREN, Bapak Roy Nicholas Mande, Ambasador yang ditunjuk oleh Al Jahran General Trading sebagai salah satu saksi penting dalam acara penandatangan MOU, Bapak Syarif dan Bapak Denny Pribata untuk hadir, juga para special partner serta sponsorship acara pada hari ini at the later stage untuk kita berfoto bersama. Silakan sebentar, kami akan, boleh Pak Erwin, mejanya. Ya. Mejanya. Ya. Ya, izin sejenak kita akan mempersiapkan. Ya. Majuan mungkin. Majuan. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Pakai kursi. Ibu pakai kursi apa Sejak berdiri? zaman lalu, Berdiri aja ya. dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Biar selesai. 2 menit. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain Tunggu ini ya, 2 menit. India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan seperti pemasakan dan penilaian makanan. Budaya penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam 2 daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Ini berapa menit lagi? 1 menit lagi udah jalan. Ya, tadi. Nanti diterusin. Ya, sambil mengiringi dari presentasi tersebut,
Maka saya mengundang sekali lagi dengan segala hormat Bapak Roy dan Ibu Nur Aziza Ma'ruf untuk hadir ke atas. Pak Denny dan Pak Syarif, silakan menemani. Ya, sini Mas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puja-puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, dengan rasa senang hati dan kebanggaan yang luar biasa, we announce the Memorandum of Understanding signing between Al-Jahran General Trading dengan APREN, Asosiasi Penggemar Rempah Nusantara, yang mudah-mudahan akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan industri rempah di Indonesia, di mana APREN bertindak dari sisi hulu, menyediakan rempah-rempah yang berkualitas, dan Al-Jahran General Trading sebagai distribution channel secara mendunia. Silakan Bapak Roy dan Ibu Nur Aziza Ma'ruf untuk melakukan penandatanganan. Terima kasih. Saya mengundang dari V-Office Bapak Syan untuk hadir. Bapak Erwin? Ya. Juga Bapak Bambang Udaya, Bapak Rahman untuk hadir bersama-sama untuk sesi foto bersama. Selanjutnya kita akan ada quick session Q&A ya. Jadi dari audiens nanti ketika setelah selesai acara ini kita akan ada yang saya sampaikan sebelumnya, ada B2B exclusive meeting private. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol dengan Al-Jahran silakan, dengan V-Office silakan, dan dengan saya juga most welcome. Selanjutnya saya serahkan kepada yang punya acara pada hari ini. Silakan. Di take out dulu aja. Nanti 3 kursi tetap di situ ya. Enggak usah masuk ya. Selanjutnya, mari kita masuk ke sesi Q&A. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Kepada Bapak Arif, Mr. Sean, dan Bapak Roy, kami persilakan untuk duduk kembali di depan. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengacungkan tangan.
Untuk sesi ini kita buka untuk 3 pertanyaan lebih dulu ya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas sesi pemaparan yang luar biasa mengenai potensi untuk bisa ekspansi bisnis di Dubai. Perkenalkan Pak, nama saya Lady. Bisnis saya adalah saya pabrikan sekaligus eksportir untuk briket arang kelapa. Betul. Dan briket kami umumnya digunakan untuk barbecue maupun shisha. Nah, di kesempatan ini saya hadir karena sangat tertarik. Dubai menjadi salah satu negara yang sekarang ini kok kebetulan kita malah belum masuk. Padahal kalau seandainya ngelihat dari aspek potensi tadi yang dipaparkan oleh Pak Arief banyak sekaligus dari sendiri begitu ya, sebegitu banyak produk yang sangat relevan untuk menuju ke sana begitu. Selain rempah-rempah yang tadi disampaikan Pak, saya ingin menanyakan mengenai potensi briket sendiri untuk di Dubai dan negara-negara sekitar. Apakah ini ada peluang yang potensial untuk sekiranya nanti bisa dikolaborasikan bersama? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. 3 orang dulu, 2 ya, yang briket. Iya. Sekaligus ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Kebetulan saya hadir ke sini sebagai masyarakat umum yang pengen tahu lebih detail apa sih yang dibahas tentang hari ini, terutama mengenai rapat dan sebagainya. Sedikit saja, kita bicara mengenai bisnis. Tadi Pak Roy sempat menjelaskan masalah bisnis Pak ya, di mana ekonomi Cina itu dari 7% turun ke 4% Pak ya. Bagaimana mungkin kita mau investasi kalau ekonominya turun? Karena pola pikir pengusaha itu akan berpikir kalau ekonominya turun, bagaimana investasinya? Kita akan menjadi pola pikir sebagian pengusaha. Lalu bagaimana dengan ekonomi kita sendiri Pak? Karena pemerintah pernah mengatakan akan membuat ekonomi 8%. Kira-kira bagaimanakah? Apakah bisa sampai ke sana? Tidak. Kalau tidak sampai, apa solusinya dasar Bapak kepada pemerintah? Karena ekonomi ini salah satu cara untuk kita berani berinvestasi Pak. Terima kasih, saya Ahmad. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Triviana Gabriela. Saya bisnis perorangan. Saya merupakan eksportir pemula dan saya merupakan seorang selebgram. Nah, jadi pertanyaan saya selebgram mau masuk di Dubai, sekalian saya mau membawa UMKM di Indonesia untuk target market saya di semua kafe di seluruh dunia. Nah, jadi saya sebagai selebgram, apa yang saja yang akan saya lakukan untuk saya membawa UMKM dan entrepreneur ke seluruh target market saya di kafe-kafe di dunia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akan mulai. Ibu Lady, Bapak Ahmad, dan Ibu Gabriela, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali. Yang pertama, saya akan mulai dari Ibu Lady ya. Dubai sebagai pasar briket lebih pusat penyaluran distribusi untuk negara-negara lain. Karena konsumsi di sana bisa dibilang besar tapi mungkin tidak sebesar dengan negara-negara lain. Di luar itu, seperti yang sudah pernah saya bicarakan mungkin dengan Pak Roy ya dalam beberapa kesempatan, harapan dari saya seharusnya dari pemerintah ada protection terhadap bisnis-bisnis yang memang menjadi kekuatan UMKM. Ya, di mana harusnya kepemilikan bisnis tersebut tidak boleh diberikan secara bebas. Ya, kalau yang terjadi di lapangan kan banyak nih perusahaan-perusahaan briket dan lain sebagainya memang sudah dimiliki oleh asing. Dan mereka ini ya dari negara-negara tersebut, dari Irak, dari Saudi, dari lain-lain sebagainya. Ya, tapi lah seperti yang Pak Roy katakan tadi, kita harus tetap melihat
isi gelas yang kosong kita penuhin bagaimana caranya. Ya, jadi challenge itu sesuatu berkah, is a gift. Dari sana kita bisa melihat kita selaku anak bangsa, walaupun memang jujur saya katakan briquette ini salah satu yang one of the most challenging business. Ya, because some of the briquette exporter they have their own manufacturing company here in Indonesia. Ya. Dan mulai dari bahan baku dan lain sebagainya, jadi they have also their own distribution channel, they have also their own a company who is selling the product abroad. Ya, seperti saya tadi bilang ke ibunda kita, Ibu Nur Aziza Ma'ruf, bahwa kalau bisa ya kita yang produksi, kita yang jualan juga di sana, ya kan. Jadi kan ngambil yang baik dari mana aja kan bebas. Ya kalau lihat Cina itu kayaknya ngiri saya. Dia yang produksi, dia yang jualan, ya kan. Yang kerja mereka juga, yang bangun mereka juga, ya kan. Yang bayar orang lain. Nah, jadi harapannya seperti itu, Bu. Jadi kalau marketnya secara dunia itu besar, Dubai itu adalah hub. Di sini nanti yang akan lebih berperan adalah bagaimana dengan kompetisi harga dan kualitas. Ya, jadi kalau dilihat tadi Pak Roy katakan, this is a blue ocean, it's not a red ocean ya, it's a blue ocean. Jadi memang masih banyak kesempatan di sana yang memang bisa kita raih dan kita gali lebih dalam. Ya, untuk pertanyaan Pak Ahmad nanti Pak Roy dan Pak Syan nanti akan menjawab lebih jauh. Ya, mengenai hal tersebut, mengenai prospektus ekonomi dan bagaimana pandangannya. Dan Bu Gabriela tadi itu menarik sekali, Bu, itu saya dukung. Dan Ibu bisa berlisensi resmi di sana. Ya, jadi di sana kenapa harus ada lisensi resmi? Sebagai contoh misalkan pekerjaan tersebut kan tentu ada faktor atau pendapatannya ya secara komersial. Jadi Ibu berhak menerima pembayaran, berhak buka bank account dan lain sebagainya. Sebagai influencer itu ada license-nya, Bu, di sana. Ya, jadi bukan asal kita YouTuber atau lain sebagainya. Itu ada license-nya. Dan nanti Ibu masuknya ke dalam golongan license profesional. Nah, ini ahlinya lagi-lagi nanti Pak Syan dari V-Office nih. Will be the right person, will be the right organization to answer about what are the license into the details. Yeah, for us, we will facilitate, we will give you the way how to do that, we will show you, we will connect you with all the as you mentioned the restaurants, coffee shops and everything. Dan niat-niatnya ini mulia banget ya, Bu ya, untuk mengembangkan Indonesia di dunia. Memang harus seperti ini. Ya, kalau bisa kita ini makanan kan enak banget ya kan, cuma dinikmati oleh kita aja. Kenapa orang lain enggak? Ya kan, karena mungkin kita perjuangannya kurang. Ya kalau Jepang, Korea, Cina di mana-mana kan ada, karena mereka berjuang untuk membangun ini. Ya, setengah mati berjuang tapi hasilnya luar biasa sekarang. Ya, saya serahkan Pak Roy terlebih dahulu untuk Pak Ahmad bantuannya. Ya, terima kasih Pak Arief. Ya, jadi sekaligus saya mungkin menjawab juga pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai ekonomi dan juga briquette maupun juga Selegram ya, untuk bagaimana mempromosikan resto atau kafe di Indonesia, di dunia. Ya, briquette itu sesuatu yang hanya banyak di Indonesia karena itu dari kelapa ya, Bu ya. Nah, kelapa, betul. Siapa yang nggak tahu Indonesia punya kelapa ya? Ada di Sulawesi Utara, ada di mana-mana, Jawa, ada di Sulawesi, Sumatera. Bahkan nomor satu, betul. Bahkan yang di atas negara yang di atas 200-300 meter di atas permukaan laut nggak akan menghasilkan kelapa karena memang nggak memungkinkan. Saya ke Asia Tengah nggak mungkin ada kelapa di sana, apalagi di China atau Rusia. Jadi kelapa itu memang bagus sekali. Kolaborasi nanti dengan Dubai Chambers dan Dahran. Kita juga karena saya juga ikut bagian di dalam kolaborasi ini, kita akan mengumpulkan nih produk-produk ini. Jadi produk-produk famous atau produk-produk yang apalagi hanya diproduksi di Indonesia. As we know that we are the biggest producer of the CPO. Ya.
Karena memang tanah kita, tanah Indonesia kita ini CPO itu kelapa sawit itu terbesar, hampir di atas 25 juta ton. Malaysia itu di bawah, kedua. Kelapa ya berikat juga. Nah ini rekan kita juga berikat juga. Kemudian mungkin ada beberapa, bayangkan saja satu tempat aja sudah ada 2 atau 3. Artinya apa? Ini komoditi yang bagus. Jadi nanti regulasi seperti tadi dikatakan oleh Pak Arief, masing-masing negara punya regulated. Bagusnya dan syukurnya, ini yang bagusnya dulu. Indonesia dengan Dubai sudah SEPA. Menandatangani ratifikasi perdagangan antar negara di mana sangat menguntungkan. Tetapi komoditinya apa saja dan lain sebagainya ada di dalam daftar list investasi, DNI. Sekarang sudah daftar list positif. Nah nanti kalau sampai ada benturan-benturan, karena ini komoditinya kan Indonesia banyak sekali, kita akan coba fasilitasi. Jadi dalam hubungan, nah ini saya izin bicara Agra. Hubungan Agra dengan Dubai adalah bagaimana quick wins-nya, bagaimana memfasilitasi produk-produk Indonesia akan dibawa buat kementerian terkait. Kita tahu bahwa sekarang presiden kita, pemerintah baru kita sangat menginginkan ekspor. Yang mematahkan ekspor kita laporin. Mematahkan maksudnya itu ya, menutup atau dengan segala apapun sebutannya lah, kita laporin. Ya, supaya apa? Supaya memang ekonomi kita bertumbuh ya. Tetapi kembali lagi bahwa karena kita sifatnya sudah ada perdagangan, perjanjian perdagangan SEPA yang sudah dilakukan DPR antara Indonesia dan Dubai, kita juga harus memikirkan yang dari Dubai masuk Indonesia apa. Nah ini sangat terbuka bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin ada kolega juga, atau ada sahabat, relasi, dan lain sebagainya. Nanti produk-produk Dubai apa saja tentu bisa bertanya sama Pak Arief. Itu juga untuk masuk ke Indonesia. Karena makna daripada perjanjian perdagangan adalah reciprocal. Nggak ada perdagangan yang hanya one way. Pikirkan bagaimana peluang dari Dubai. Pick a camel. Tadi sudah dibilang. Pick a camel. Ambil sesuatu yang luar biasa dari Dubai. Ya, camel itu adalah sesuatu yang binatangnya luar biasa di sana ya, karena dipakai untuk transportasi lewat jalan raya, lewat gurun dan lain sebagainya. Maksudnya anonimnya camel itu adalah sesuatu yang nggak ada di Indonesia kita ambil. Dan itu akan menguntungkan bagi usaha kita, menguntungkan bagi masyarakat kita dan memberi kontribusi bagi ekonomi. Demikian ya Bu. Pak Ahmad, kondisi Cina kenapa bisa turun dan sebagainya. Karena Cina itu the government-nya betul-betul fully impact. Ketika ada pameran-pameran dari China misalnya, ya, tahun ini mungkin ada berbagai banyak pameran, itu disupport oleh government-nya. Bahkan mungkin free ongkir, bahkan juga penjualannya juga disubsidi. Bagaimana caranya untuk bisa nembus market? Makanya mereka ada berbagai gerakan atau inisiasi yang dilakukan, ya. Yang beberapa tahun lalu itu ada yang belt itu yang memang spesial untuk masuk ke berbagai negara dan itu disupport full. Kemudian yang kedua, mereka memberikan berbagai kemudahan dan juga kepastian hukum dan lain sebagainya sehingga pelaku usahanya juga dapat hidup di domestiknya bahkan juga keluar. Nah, tapi kenapa terjadi penurunan? Penurunan itu terjadi karena memang beberapa tahun lalu, karena mereka ingin mensejahterakan rakyatnya yang bermiliar itu, mereka membangunkan properti ya. Nah, kemudian terjadilah yang namanya over demand. Mortgage problem. Ya, ada bangunannya, belum ada bangunannya sudah mereka jual, kemudian pas ada bangunannya nggak ada yang tinggal. Nggak ada yang membayar, nggak ada yang masuk, dan seterusnya. Sehingga mereka terjadi mortgage crisis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perang dagang. Ya. Cold War. Ya. Ini kan plus minus Cold War ya, antara USA dan juga beberapa negara. Ya, beberapa barang sekarang dari China harus re-export masuk Indonesia, baru dari Indonesia kirim ke Amerika. Karena kalau langsung nggak bisa. Ya, apalagi presiden yang sekarang plus minus hari ini bilang mau naik 600%, kemarin dia rubah lagi
mungkin hanya 25%, mungkin kita akan bicara lagi dengan Presiden China dan seterusnya, dibuat fluktuasi seperti itu. Nah itu juga mempengaruhi. Nah jadi kondisinya mereka turun karena memang kondisi-kondisi yang out of control mereka. Kalau kita kondisi-kondisi yang sebenarnya in control tetapi kita nggak mumpuni, kita nggak selesaikan, baru akan selesaikan. Tapi kalau di sana out of control sehingga mereka harus turun. Nah, sekarang ini mereka tumbuhnya 4,7, 4,8 di bawah Indonesia 5,1, mudah-mudahan. Ya. Kenapa belum 8%? 8% itu 5 tahun, berharap. Ya. 5 tahun nanti. Ya. Kemarin keluar di berita Menteri Investasi, sahabat kami juga Pak Ruslan, perlu 170 miliar US dollar untuk bikin 8% investasi. Karena memang yang harus digenjot investasi. Nggak mungkin lagi dari konsumsi mau digenjot. Sudah hampir 2 dekade 20 tahun ini ekonomi kita ditopang karena konsumsi rumah tangga. Ya, hampir 49-51% itu ekonomi kita bertumbuh karena konsumsi rumah tangga. Nggak bisa digenjot lagi. Ya berarti harus digenjot dari investasi. Ya, jadi ya kita lihatlah perjalanan walaupun ya itu kan maksud yang kita selalu dengar, kita harus gantung di langit ke 12. Kalau jatuh langit 7 lah. Kalau nggak 8, 6,2, 6,3. Ya toh, itu yang harus kita juga semangati. Ya, mungkin kita sudah semangat, kita juga harus semangati. Lepas dari segala tantangan dan problem, situasi dan kondisi apapun. Ya, jadi itu situasinya. Ya memang harus belajar. Indonesia terus harus belajar dan praktek. Lihat negara-negara yang sudah maju. Oke, itu tadi Selegram. Itu bagus sekali kalau punya inisiasi seperti demikian. Di Belanda itu kami Zoom minggu lalu, itu ada 400 restoran di Belanda. Karena 1,8 juta penduduk Indonesia. Artinya apa? Ini restoran-restoran ini kan tambah terus berarti perlu diviralkan, perlu dinaikin lagi kapasitasnya, produktivitinya sehingga nambah lagi. Nah, saya percaya bukan hanya di Belanda, tapi ada juga di Middle East. Ya, di Dubai juga sudah ada pasti, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang paling mudah adalah kalau jangan pernah tinggalkan rumah tanpa dompet. Ya, sekarang jangan pernah tinggalkan rumah tanpa handphone. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh teman-teman Selegram itu pasti sangat berdampak karena kita semua itu survei kemarin saya ada baca orang Indonesia ternyata hampir 6,7 jam sehari lihat WhatsApp. Cukup yang paling laris Indonesia people itu melihat WhatsApp hampir 6 jam rata-rata. Saya bilang kapan tidur ya 24 jam potong 6 jam kita hanya ya di mobil kita lihat WhatsApp, lihat sosial media. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang tinggi pemakaiannya untuk melihat internet. Kalau Eropa kan nggak, udah cuma sekitar 1 sampai 2 jam melihat internet. Ya. Jadi di dalamnya internet itu, di handphone itu kita Selegram, sosial media macam-macam. Nah, Indonesia termasuk terbesar. Jadi peluang bisnisnya pasti bagus. Oke, mungkin demikian. Silakan mau Mr. Shen, you want to Question about the Yeah, I just add a few points. Yeah, our team in Dubai, V-Office in Dubai, we have a very experienced team. Our local partner, he lives in Dubai for more than 15 years. He's a successful entrepreneur. And our general manager, she's in the business consultancy business for over 8 years. So for our potential clients, you know, we will help you not just the essential of setting up the office and applying trade license and visa and bank account. On top of those, our team will try the best, you know, to give share as much knowledge and network of theirs to help our various potential clients when you want to enter Dubai. As for Selegram, actually the Dubai government is very pro this industry. Very recently, they held one of the largest summit of KOL and influencer. And then the Dubai government actually have an office just for social media and influencers. That's in the DIFC Emirates building. And I think, I'm not sure if you have heard of the Dubai Fix chocolate. It's a famous chocolate that's gone so viral. Yeah. I mean, I always thought chocolate is famous from Switzerland. But no, you know, if now Dubai makes the world most famous chocolate. Yeah, so these are all a very interesting case study. And Dubai is definitely the gateway.
to not just to the Middle East, but a lot of multinationals actually choose Dubai to be the headquarter now. It's right smack in the middle. The time zone is very relevant for the world, and of course, not to mention the things that we spoke about earlier, the aviation hub and very attractive tax structure, and financial hub as well. Ya, little bit. Jadi V-Office ini kalau saya boleh resumekan, karena kami juga kolaborasi dengan Dubai dan juga dengan V-Office. Mereka di Indonesia ada 40 kantor seperti ini. Bapak Ibu setelah selesai mungkin bisa lihat kantor ini. Jadi V-Office, virtual office adalah no need to invest office building, ya, no need to invest or rent room at the office building, tapi memakai virtual office, kemudian bisa tinggalkan alamat, jadi kita punya alamat di gedung yang bagus ini, kemudian bersurat, email, dan lain sebagainya di-handle di tempat ini, dan sekaligus juga bisa memakai ruang meeting, ada hitungannya, dan juga memakai ruangan-ruangan. Jadi virtual office mereka di Indonesia hampir 40 yang seperti ini, kemudian di seluruh dunia termasuk Dubai yang tadi baru Mr. Sin katakan ada 55 jadinya, ada 15 yang di luar Indonesia. So it's very nice when we can hear, saya dengar dari Pak Arif dan juga V-Office, ketika kita ke Dubai, kita mau berbisnis, mau buka bracket punya branches, mau tawarkan bracket dan lain sebagainya, no need to invest rental or at the building, ya kita tahu harga di sana juga pasti signifikan mahal sekali. Tapi kolaborasi sama V-Office, bisa pakai V-Office punya room di Dubai, ya ada room office seperti ini, virtual office yang bisa dipergunakan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu costly, nggak perlu keluarkan biaya yang sangat signifikan ketika akan berusaha atau ingin berkunjung ke sana untuk mempromosikan barang dan seterusnya. Jadi kita sangat terbantu. Terima kasih, we are glad and give a thankful opportunity ini. Silakan 40 tempat virtual office di seluruh Indonesia, kemana aja. Jadi kalau kita ke daerah-daerah, nggak perlu bayar lagi, kita tinggal tahu virtual office-nya di mana, kita tinggal pakai. Ya. Demikian juga untuk di 55 negara. Jadi ini sangat simbiosis mutualisme untuk Bapak Ibu juga mengetahui akan kesempatan ini bisa bekerja sama ataupun juga bisa mengetahui informasi lebih detail, silakan tanyakan dengan virtual office. Oke, terima kasih. V-Office ya. Ya, terima kasih. Again, just to remind you, if you need to have the B2B private meeting, you can approach the V-Office staff members, again, then they will give you the schedule of the meeting, so we can have the private meeting after the event. You wanted to ask more details about how to do the business, how to do the marketing of your products and everything and all. Yeah, I'll give it back to the MC, please. Baik, terima kasih kepada panelis kita. Semoga semua pertanyaannya sudah terjawab, dan apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan dan lebih detail lagi tentang bagaimana mengembangkan bisnis di Dubai, kami memiliki sesi business matching yang bisa Bapak dan Ibu ikuti dengan mendaftar melalui barcode yang ada di depan. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Rahman Tamin dari Tahira Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya lagi flu berat. Jadinya saya dari Tahira diminta untuk menutup acara ini. Dan, terima kasih juga kepada bapak-bapak yang hadir, Pak Roy, terus Mr. Sean, thank you, you are coming from Malaysia already. Dan Pak Arif ya pastinya, dengan Ibu
Ibu Aziza, gitu. Minta maaf kalau saya nggak bisa nyebut satu persatu. Pak Syarif ya dari Al-Zahran ya. Jadinya terima kasih semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara ini. Maaf nih suara saya kayak begini. Jadinya saya cuma pendek saja. Mudah-mudahan acara ini cukup memberi pencerahan buat bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan saya juga mengundang bapak-bapak, ibu-ibu nanti tanggal 17 ya Pak Arif ya. 17 kita akan membuat acara semacam ini kurang lebih Pak ya di Kuala Lumpur. Jadinya mungkin kan kalau ada ya hubungan perdagangan ya trade ya, Indonesia, Malaysia dan Dubai gitu. Jadi kira-kira membuka pintu untuk mungkin start dari trading dulu, dan terus terang saya dari logistik ya. Jadinya saya juga diundang sama Pak Arif untuk buka cabang di Dubai gitu, kira-kira gitu. Jadi saya rasa cukup segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang belum mendaftarkan diri ke Business Matching bisa segera mendaftarkan dan bisa mengikuti konsultasi langsung bersama V-Office, Dubai Chamber dan juga Agra di sebelah sana. Terima kasih telah mengikuti event Dubai Global Gateway 2.0 Beyond Business Borders Indonesia Meet Dubai. Sampai jumpa di event kami selanjutnya. V-Office memiliki 35 lokasi di gedung pusat bisnis paling bergengsi di 5 kota besar di Indonesia. V-Office memiliki rekor muri sebagai penyedia layanan kantor virtual dengan lokasi terbanyak. V-Office memiliki 20 tahun pengalaman membantu entrepreneur di dunia dan 10 tahun di Indonesia. Dengan bergabung bersama V-Office, kamu memiliki akses ke 70 meeting room di lokasi strategis. V-Office telah melayani lebih dari 50.000 clients dalam mengembangkan bisnisnya. V-Office memiliki dan mengelola lokasinya sendiri. Virtual Office V-Office bisa menghemat hingga 90% biaya operasional. Virtual Office V-Office ini one-stop business solution. Tim kami siap mendukung bisnis Anda. Halo, saya Titi Kamal, Brand Ambassador V-Office. Smarter Business, Better Life. Masih zaman kerja di kantor? Pakai Virtual Office, V-Office bisa kerja di mana aja. Sebagai seorang entrepreneur, banyak hal yang ingin dicapai dalam bisnis Anda. Seperti ingin memiliki lokasi bisnis bergengsi dengan harga murah, hingga bisa fleksibel dalam berbisnis. Menjawab keinginan Anda, V-Office hadir menawarkan layanan kantor bersama agar dapat berbisnis dimanapun dan kapanpun. Anda akan mendapatkan alamat bisnis bergengsi yang dapat digunakan untuk legalitas perusahaan Anda. Lokasi kami yang tersebar secara global memungkinkan Anda untuk mengadakan meeting dan event serta berkolaborasi di lebih dari 45 lokasi di seluruh dunia. V-Office adalah pilihan tepat untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnis Anda. V-Office, Smarter Business, Better Life.
Gitu ya.